Indonesia ini kurang lebih tahun 625 Masehi Islam masuk Indonesia. Kemudian haji ini rukun Islam. Haji ini rukun Islam. Nah, kemudian pertama haji di Indonesia ini gimana proses perjalanan haji? Sudah saya awali lagi ini dari haji yang dilaksanakan oleh Raden Rahmatullah Sunan Ampel, Raden Ainul Yakin Sunan Giri, Raden Qasim Sunan Derajat. Jadi ini mohon maaf sekedar tambah sedikit. Jadi Raden Rahmatullah menginjakkan kaki di Nusantara ini itu di tanah kelahirannya Pak Bakri Supadi. Jadi ini pertama ini Raden Rahmatullah menginjakkan kaki di tanah Jawa ini di Desa Palang Tuban. Kelahiran beliau ini. Jadi ini sudah ini. Terus demikian ini para hadirin ini. Ini kan wali-wali orang alim-alim ini belum haji. Terus apa ini tidak ada yang ngurus haji. Indonesia masih dijajah oleh Belanda pada waktu itu. Kalau mau haji gimana? Tidak ada kemenangnya. Jadi kemenang belum ada. Jadi gimana saya ingin haji ini? Raden Rahmatullah ingin berangkat haji itu mencari pedagang-pedagang yang layar perahunya itu sampai ke dalam lam. Jadi nunut pedagang-pedagang. Jadi hajinya ini sudah sampai ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Ini yang khusus murni ingin haji. Nah, kemudian yang banyak itu 2 pola. Ada yang ingin haji sekaligus ingin jadi tolib, belajar maksudnya. Nah ini ingin belajar ngaji. Sudah saya sudah ringkas cerita. Ini saya awali dari proses hajinya Raden Rahmatullah, Ainul Yakin, Raden Qasim tadi itu, dan beberapa para santrinya. Ternyata orang sepulang haji ini, orang sepulang haji ini ditokohkan masyarakat jadi panutan masyarakat. Nah, pemerintah Hindia Belanda, ada apa sih Mekah dan Madinah ini? Orang pulang dari Mekah dan Madinah ini kok langsung jadi panutan masyarakat. Ada apa di Mekah ini? Nah, langsung pemerintah Hindia Belanda ini mengutus seorang yang jenius, jenderal Senok Burganya, disuruh meneliti apa wae bahasa Wonokromo itu budal nang Mekah ini mulai kok jadi terhormat. Dipelajari apa ini ke sana oleh Senok Burganya sampai akhirnya 2 tahun 6 bulan Senok Burganya ini menghafalkan Al-Quran di Masjidil Haram. Kemudian diteliti apa kegiatan-kegiatannya, ringkas cerita kesimpulannya itu memang maksimal ini menghadap Tuhannya. Jadi bahasa maksimal ibadah. Ringkas cerita, kemudian Senok Burganya pulang. Ini pemerintah Hindia Belanda, kalau begitu agar kita ini ada sedikit simpati dari warga negara Indonesia, mari ini urusan haji ini kita tangani, kita urus. Nah, jadi yang pertama mengurus lembaga ini adalah pemerintah Hindia Belanda. Ini jadi akhirnya diurus. Nah, setelah Senok Burganya ini Seven Sain diberangkatkan lagi mendata orang-orang Indonesia yang ada di Mekah. Nah, banyak orang-orang Indonesia yang ada di Mekah ini, ada yang langsung nikah di sana, kemudian punya rumah. Akhirnya didata ini. Calon jamaah haji sebutannya dulu, ini yang mau haji didata. Terus di sana dititipkan, pakai bahasa ini disebut dengan syekh, dititipkan. Jadi jamaah haji syekh ini loh
Saya dari Jawa Timur, ada 160 jamaah haji. Nanti tolong dibimbing pelaksanaan ibadah hajinya dan kasih makan juga. Nah, ini diatur oleh Syekh itu ya, orang Indonesia aslinya, belajar di Medina, belajar di Mekah, akhirnya juga cari Abil Maisha di sana lancar, nikah di sana. Begitu apa ini pelaksanaan ibadah haji ini dititipi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membimbing jamaah haji Indonesia. Itu apa ini ceritanya. Berikutnya ini saya singkat, akhirnya jadi sistem Syekh sampai Indonesia merdeka. Jadi sampai Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia dalam hal ini apa ini, mohon maaf bukan Kemenak, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri yang ngurusi haji ini sampai tahun 1998. Kemenak ngurusi haji ini baru tahun 1999 itu aja. Dulu itu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Kalau Surabaya ini tahun 2000 ke bawah daftar haji itu di Pemkot sana, jadi di Masjid Muhajirin itu daftarnya, tidak di Kemenak. Itu jadi Kemenak masih baru aja, makanya ini harus kita duduk macam-macam ini. Mohon maaf kita nanti evaluasi gimana nih. Nah, sudah ini zaman Syekh. Akhirnya tambah banyak Allahu Akbar orang Indonesia. Jadi orang Indonesia yang ke Mekah ini selalu ada dua apa ini macam ini. Ada yang tauhid, yang taklim murni seperti apa ini Allahu Akbar Syekh Nawawi Al-Bantani itu murni belajar, murni mengajar. Karangan kitabnya itu sampai sekarang ada 43 kitab itu dari Syekh Nawawi Bantani. Itu memang ulama yang lama bener. Ada yang model begitu, dan sekian apa ini masyayikh yang khusus apa ini belajar mengajar. Nah, ada awalnya haji belajar, kemudian bisnis. Ini jadi macam-macam ini. Kemudian ada yang belajar lomo tekun di mantu wong sugih. Ini ada. Ini sekedar saya kasih contoh, ini sistem Syekh. Begitu Indonesia merdeka tadi itu sama ini. Jadi jamaah haji ini dititipkan oleh apa ini Syekh di sana. Jadi pelaksanaan ibadahnya ini dititipkan oleh Syekh sana. Sekarang latar belakang membimbing haji dan pelaksanaannya Syekh bimbing haji. Ini ya macam-macam Syekh sana ini. Jadi macam-macam. Ada Syekh itu ono sing ngelerno jamaahe. Ada yang serius. Persis kayak seperti KBR gini Pak Kepala. Jadi KBR ini ya ono sing serius, ono sing bayar gam terus ditarik gam terus. Ono sing macam-macam itu Syekh sana. Mohon maaf saya ketepatan pengalaman. Nah, jadi di usia saya mungkin di antara ini yang paling tua segi usia saya haji sejak kecil dan menangi sistem Syekh. Jadi ini Pak Kepolo, saya haji ini di awal ini saya haji ini masih saya kelas 3 ibtidaiyah. Itu berangkat naik kapal laut ini. Jadi asrama hajinya itu di Kerang dan Wijaya sana itu. Terus kemudian ke Perak ini saya berangkat waktu itu diajak Walid apa ini naik kapal laut. Itu pertama pulangnya naik pesawat. Itu di tahun 1973. Ya masih sistem Syekh itu. Jadi pulangnya gitu. Jadi nanti mohon maaf nanti gimana sih nanti ada permasalahan itu kuat yang cocok pokoknya. Jadi menjadi proses jadi pelaksanaan loh maksudnya, pelaksanaan dan niat dan model-modelnya ini. Saya haji yang 1973 saya masih kelas 3 ibtidaiyah itu pulang naik pesawat itu. Jadi dari apa ini Jeddah ke Kolombo itu
di Kolombo transit itu 36 jam. Tapi ya, apa ini enggak ada apa ini? Sekarang transit itu hanya 4 jam gitu. Oh, coba pati apa ini? Ya kan enggak tahu yang dulu-dulu itu loh proses. Jadi itu dulu 36 jam itu di Kolombo. Dari Kolombo baru apa ini ke Juanda, kemudian di Juanda belum ada Sukolelo, langsung apa tidak pakai langsung apa itu Keranggan pulangnya dari Juanda terus kemudian langsung pulang ke rumah masing-masing. Ini sekedar proses apa ini perjalanan awal. Begitu berangkat lagi saya 1974 sudah pulang pergi naik pesawat. Jadi Juanda, Kolombo, sama Kolombo Jeddah. Di Kolombo juga gitu transitnya rata-rata di atas 24 jam. Itu dari tahun 19 apa ini 74, 75 sampai 80-an itu. Nah, itu proses perjalanan. Kemudian saya yang sistem sek tadi itu. Sistem sek ini. Wah, alhamdulillah sistem sek. Karena latar belakang apa ini kehidupan dan tujuan sek ini beda-beda tidak sama tadi itu. Ada sek yang benar-benar alim, syakho, kaya, memperhatikan jamaah. Ini jadi rebutan. Ada sek yang apa ini? Ya pokoknya duit tidak seberapa memperhatikan apa ini jamaah. Dan belum ada standar yang baku, belum ada alat ukur yang apa ini? Jangan jadi ini masih ini. Sekedar contoh ini. Untuk di Jawa Timur, sek yang terkenal apa ini memperhatikan jamaah dan syakho dan ketepatan kaya. Mohon maaf karena ketepatan ini sepupunya kakek saya sendiri. Syekh Abdul Hamid Mukhtar Sedayu itu kaya rombongan. Itu jadi rata-rata saya sampai Pak Kakanwil dulu Allahu Akbar sama kuliah Al-Maghfurlah Pak Sobiri itu kalau nitipkan jamaahnya beliau dari Ponorogo itu mesti cari saya. Mas maka kalau dia buatkan surat ke apa ini Syekh Abdul Hamid Mukhtar selalu 10, 40 itu nitipkan ke Syekh Abdul Hamid Mukhtar. Luman, kaya dan luman. Terus ada yang mudi. Karena ini keluhan, jadi keluhan ini mulai dari tahun 70-an pulang jamaah haji, enak, nggak Syekh Abdul Hamid Mukhtar, enak. Kemudian saya di Syekh Abdullah saja, enggak mangan di Arafah cuma pagi, banyak keluhan. Akhirnya Menteri Agamanya Pak Alam Saratu Perwira Negara ini membuat tim tahun 1981. Tim suruh mempelajari tentang pelayanan syekh terhadap jamaah haji Indonesia. Ini ringkas cerita tahun 1983 sistem syekh diakhiri. Terakhir sistem syekh. Jadi bimbingan di sana sistem syekh diakhiri. Kemudian diganti pelayanannya tidak bimbingan, tapi itu pelayanannya hanya akomodasi. Disebut sekarang dengan istilah muasasah atau maktab. Jadi ini diawali tahun 1984. Ini jadi ketepatan saya menangi 2 periode sistem haji. Apa ini ya karena saya sudah tua itu. Jadi mohon maaf ya saya ini sudah tua. Kelihatan muda ini karena sering haji kan. Tak sering haji. Topoman pokoknya sering haji itu soalnya itu nggak bisa kuat mana. Sungguh ini. Sudah itu. Jadi itu 1984 awal daripada sistem apa ini maktab. Nah, para kiai, para satid dan bunyai ini demikian. Jadi orang berangkat haji tadi itu sistem perjalanannya tadi itu berbeda-beda. Sistem perjalanannya terus berbeda-beda.
Kemudian latar belakang melayani haji juga beda-beda. Orang yang melaksanakan haji juga beda-beda. Ini jadi ada Allahu Akbar, jadi yang katakan apa Al-Baqarah itu ada yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu ma fil akhirah, kan ada gitu. Jadi orang sing haji mek ndonga njaluk lancar jabatan tok. Budal haji tapi ndongane njaluk lancar jabatan tok eta. Wis pokoke kok lancar jabatan. Ini haji kok sing ngono tok tapi enggak mikirake, Pak. Nah, mohon maaf, ini saya hanya menerjemahkan Al-Baqarah tadi itu. Ini sama. Jadi proses orang melayani haji ini ada yang gabungan antara ibadah dan maisha. Jadi antara ibadah dan maisha. Jadi sekedar saya contoh ini. PPIU, PIHK. PPIU itu umroh, PIHK itu apa ini? Sebutannya haji apa ini? Haji plus. Jadi ya tergantung di sini. Ini ya urusan maisha, urusan pekerjaan. Jadi ini juga urusan pekerjaan. Nah, apakah juga diniati haji ya? Terserah yang bersangkutan. Tapi yang pokok pertama ini urusan pekerjaan. Jadi ini urusan pekerjaan. Sekedar saya kasih contoh ya, ini yang PPIU. Ini hadirin ketepatan saya juga pelaku PPIU dan saya pelaku PIHK. Jadi demikian ini. Kaitannya ini Allahu Akbar, jadi Pak Supadi kaitannya dengan maisha. Masya Allah jenengan enak jenengan ASN ini. Jenengan untuk syukur, terima kasih. Ini saya pelaku masalahnya. PPIU ini ya, tanggal 27 Februari tahun 2020 ini jam 00.00 Kerajaan Arab, jadi Pelabuhan Jeddah harus tutup, tidak menerima apa ini jamaah umroh dari luar. Oh ini dari Juanda ada yang sedang terbang sampai Malaysia, ada yang ini tutup ya justru tutup. Jadi Arab itu tutup. Sudah, ini jamaah dengan sok pukul ini teman. Tutup ya tutup. Kemudian bahasa di masyarakat ini, apa kerjamu? Oh saya di JMP. Apa kerjamu? Saya kontraktor. Tapi sekarang jualan sepi, kontraktor juga sepi. Itu ngomong sepi. Ini ngomong sepi. Penyelenggara travel umroh haji tidak sepi, macet. Tidak sepi. Ojo guyu tak. Ini saya temenan sama. Jenengan nggak tahu jeritnya orang. Jenengan nggak tahu jeritnya orang. Kalau ketimpa begini gimana? Mohon maaf. Saya ini kan pesen koper itu tiap bulan 900, 1.200 pada pengusaha Tanggulangin, nah saya sebutkan namanya ini. Kemudian Safiren tiap bulan kan 2.600, 2.400 pesen koper. Sudah tak sebutkan namanya Pak Sahlan Tanggulangin. Itu pegawainya 43 membuat koper ini. Itu sewa gudang Cina 5 gudang, satu gudang tiap tahun sewanya 75 juta. Untuk apa? Jadi karena tiap bulan ada stok koper ini 7.000, 10.000 koper untuk stokkan di gudangnya. Koper saya itu masih 6.000 di Pak Sahlan. Itu sudah saya bayar, tapi tidak saya ambil. Nah, untuk apa? Tak tempat untuk ini. Jangan. Apa yang terjadi ini? Pak Sahlan masuk kalau nagih ke Anur itu juga masih waktu itu begini. Allahu Akbar. Jadi gudangnya penuh, kontrak di Cina ditagih, pekerja 43 pegawainya tidak ada yang kerja semua, tidak ada pemasukan semua, masih harus bayar BPJS ini itu.
4 bulan berikutnya itu datang ke rumah saya, tidak pinjam uang, minta. Wah, ini baru satu segi contoh kok. Sekian pengusaha akibat travel umroh ditutup, warung Juanda ini ada yang namanya Pak Hanafi, baru kontrak setan di Juanda ini bulan Desember, apa ini 2019. Kontrak setan itu Allahu Akbar. Jadi ini ketepatan 4 setan. Ini 400-an juta kali 4 kontrak 2 tahun. Akhir Februari ini tutup. Wis bayar kontrak 1 miliar 200. PNS bayar bulan itu tak syukur tak. Sungguh tak, saya yang menghadapi itu. Sekian orang jeritan saya ini tiap minggu tuh hampir, karena saya umur jerit jauh duit. Saya pakai bahasa Surabaya, ngemis ke rumah saya teman-temannya muflis banyak. Itu jangan ini akibat pandemi ini luar biasa ini. Nah, itu apa ini? Mohon maaf, itu apa ini? Pelaksanaan haji. Mohon maaf, apa ini Pak dan teman pengalor itu saya ngomong. Nah, ini. Sudah ya, sudah sampai apa ini sistem seks terakhir 19. Apa ini 1983. Kemudian diawali sistem maktab, sistem haji apa ini? Sistem haji reguler. Ini sistem maktab diawali tahun 1984. Ini. Nah, ini di Orde Baru. Jadi ini di Orde Baru. Mohon maaf yang bapak-bapak ketua KUA sudah punya sertifikasi semua. Belum. Ikutkan gratis. Ya, terus kemudian Allahu Akbar. Ringkas cerita kaitannya politik, mohon maaf tadi. Saya ikut aja reguler ini. Ada haji dikaitan, ada juga dihubungkan dengan politik ini. Jadi di periode itu haji reguler ini sampai sekarang ada sebutan TPHD barang itu kan warisannya Pak Harto itu. Nah kemudian apa ini apa Roson ya, ketua kloter ya, atau yang sekarang kiainya kloter TPIJ barang itu. Waktu mulai dari tahun 1984, ringkas cerita sampai 1998, ketua kloter TPIJ gak iso maca Quran itu sak lain daya. Tenanan. Jadi tiap tahun saya berangkat masalahnya. Jadi apa ini Allahu Akbar. Jadi ketua kloter TPIJ gak iso maca Quran sak tae daya bacaan. Itu yang terjadi sistem bimbingan haji. Itu yang terjadi sistem bimbingan haji. Jadi kemudian apa ini Allahu Akbar sampai saya pukul rambut saya rontok yang pakai dam. Mana itu saya tadi di Arafah kelihatan apa ini aurat saya dam. Wah itu ketua kloter. Ini mohon maaf, ini kan baru-baru aja ketua kloter tidak boleh bercampur dam. Bapak ketua kloter itu oleh sangu dari Pemda. Di samping itu juga dam. Terus alhamdulillah ringkas cerita 1998 ini mulai geser dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, ini beralih sistem pelaksanaan hajinya diamanahkan oleh negara pada Kementerian Agama. Amanah itu cekel temenanan. Wah, ini sungguh-sungguh ini. Itu sistem apa ini? Pelayanan apa ini? Pelayanan haji. Nah, kemudian sekarang demikian ini. Saya tadi nyampaikan tentang apa ini Allahu Akbar. Antara ikhtiar insaniyah dengan apa ini takdir. Jadi ini kan macam-macam. Jadi
kunci pokok tahun 2020 ya 20 ini kenapa pemerintah Indonesia ini tidak memberangkatkan haji. Kunci pokok ini bukan karena Kemenak, bukan karena Presidennya Jokowi, bukan. Itu kunci pokok karena ada COVID gitu loh. Nah, ini masalah pokoknya. Mau macam-macam sekarang hoak karena apa ini? Mau macam-macam hoak ini jadi bukan. Juga bukan karena Raja Salman, bukan. Itu walaupun ini diganti putranya apa ini Raja Ahmad apa tetap ini COVID masalah pokoknya karena ada COVID, bukan karena Raja Salman, bukan karena Presiden Jokowi, bukan karena Menteri Agamanya Fakhrul Rozi, bukan karena Menteri Agamanya apa ini Gus Yakut, bukan karena ada COVID. Nah, begitu pula sampai pada tahun 2021 ini. Jadi sampai belum ada memberangkatkan apa ini haji. Ini juga karena COVID. Ini pemerintah Arab juga sudah kerja maksimal, pemerintah Indonesia juga sudah apa ini kerja maksimal. Ini. Nah, mohon maaf, ini saya ketepatan pelaku PPIU. Ini, saya ketepatan pelaku PPIU. Desakan ke Menteri Agama, desakan ini jadi umroh segera dibuka. Ampuri pato, umroh segera dibuka. Suana. Ringkas cerita ini November kemarin, ini November 2021 diizinkan. Ini, jadi ada izin apa ini Menteri Agama dengan kedutaan apa ini Indonesia di Arab mengizinkan ada 360 jamaah bisa berangkat umroh. Ini 360 jamaah bisa berangkat umroh bulan November 2021. Apa yang terjadi? Jeketek, paham jeketek ini? Mas Pinteman ini kasus nyata loh ini. Jadi jeketek ini 163 jamaah umroh dokumennya dipalsu. Ini kan waduh cacat di kerajaan ya faktor ini yang paling tinggi. Jadi swab palsu, semuanya palsu. Jadi asli tapi palsu, tidak ada swabnya, tidak ada apanya, tapi bawa apa ini suratnya ini. Tapi jawaban dia itu ini kan akhirnya kan Desember Menteri Agama tentunya berangkat lagi. Atur bahasa Surabaya saya, aturan dulu rakyatmu, aturan dulu ketertiban calon jamaah kan itu. Kemudian didesak lagi, akhirnya tanggal 8 Januari kemarin dibuka secara resmi apa ini Allahu Akbar. Pemberangkatan umroh bisa masuk umroh tanggal 8 Januari 2022. Ini juga sampai sekarang. Kemudian alhamdulillah peraturannya mulai tambah baik. Awal Januari dulu, jadi apa ini masih satu pintu berangkat dari Jakarta. Jadi isolasi apa ini pemeriksaan dulu 1 kali 24 jam. Kemudian terbang ke Madinah atau Jeddah, ini karantina dulu 5 hari. Jadi di Jeddah ataupun di Madinah. Ringkas cerita, kemudian pulang ke Indonesia, karantina 10 hari di Jakarta. Kemudian kemarin pertengahan apa ini Februari sudah bisa lagi. Madinah karantinanya sudah bisa 3 hari. Kemudian apa ini Allahu Akbar, karantina Jakarta sudah bisa 3 hari. Dan mudah-mudahan nanti di bulan April ini nanti sudah tanpa apa ini karantina. Allahumma amin. Kemudian tahun 2022 ini insya Allah haji sudah bisa berangkat. Mohon maaf saya ini orang luar juga apa artinya Abu Bakar itu. Tapi saya tadi malam itu mimpi di temenanan.
Jadi mohon maaf saya ini sungguh ini ada ya sorry. Ketepatan saja saya tadi malam berempat itu saya dengan Pak Dirjen Haji dan Umroh, jadi Bapak Prof Ilham Latif, kemudian saya dengan Pak Kakanwil Kemenak Jatim, kemudian dengan Bapak Kasat PHU, Pak Aris, kemudian masih kurang satu saya. Oh ya saya berempat ya, itu apa ini? Masa saya ngantuk jadi ngomong dapur ngowalon ngidul itu sampai jam 2, dari jam 10 sampai jam 2 dengan beliau dan Pak Ilham Latif kan ngerokoknya apa ini? Kuat itu jadi sampai habis sampai rokok satu separuh kuat ngomongnya. Coba ini belum ada jadi insya Allah insya Allah tahun ini itu ada pemberangkatan haji insya Allah. Jadi Kamis kemarin tim Kementerian Agama sudah berangkat ke Mekah. Ini mohon maaf berangkat ke Riyadh dan ke Mekah. Cuma ternyata gini Bapak dan Ibu, permasalahannya itu buahnya. Jadi permasalahannya itu buahnya. Jadi untuk Jawa Timur ini sekitar kalau jenengan yang jadi Menteri Agama atau jenengan yang jadi Dirjen tak dukur-dukur jenengan jadi Kepala Kemenak Surabaya mulai lho. Ngomong ngadepin ini ya apa itu. Sekedar saya kasih contoh lagi, contoh yang lain. Pembimbing haji. Sekarang pembimbing, woi, ketua KBA, bimbing tawaf. Sekedar saya kasih contoh. Jamaahnya 40 dibimbing tawaf. Jadi Allahu Akbar. Jadi Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ternyata di antara 40 jamaah tadi itu ketepatan ini bukan ustaz ada pembimbingnya. Ada jamaah ini janda tewandik. Ayo. Ini janda tewandik. Kemudian ini pas tawaf. Ustaz, ini tawaf baru dapat 3 kali. Ustaz, saya kentut di mana ini? Nah, gimana ini dengan jadi pembimbing? Jadi tawaf bimbing 40 orang, tawaf dapat 3 kali. Sampai ustaz sesuatu ono rondo nempu wayu. Tawaf dapat 3 kali jawil sampai. Ustaz, saya kentut. Hafal. Ayo gimana ini? Ayo gini, masalah kita gini nih. Ayo berapaan gini nih. Ayo, jadi apa jamaah yang 39 dipilih takno sing ayu iki. Udah benar ini. Kemudian nanti setelah Allah Akbar sudah tetap 39 diteruskan tawaf sampai selesai. Setelah tawaf ini kan sa'i. Nah, terus sing batal tawaf sing ayu mulai dikapakno. Ayo dikapakno. Hampir begitu masalahnya. Jadi ini mohon maaf ini jadi data dari Pak Ilham Latif kemarin. Jadi Jawa Timur yang usia 80 sampai 100 untuk Jawa Timur ini. Jadi untuk periode haji ini itu ada 6.700. Ayo. Sing janda 80 ke atas. Terus saya, ini 80 ke atas. Terus dikapakno ini. Sampean yang jadi kemenang. Terus dikapakno ini. Kan ya apa ini jamaah saya sudah 80 katanya tua sudah bisa ini. Coba. Yang pakai coba ini sampai kepala kemenang. Ayo ya apa ya? Oh, banyak permasalahan ternyata ini. Oh, enak orang ngomong partai apa ini? Nah itu. Oh, banyak permasalahan ini. Dan ini terus harus disertai ilmu. Jadi urusan haji ini proses pemberangkatan pemulangan ini terus bermasalah. Masalah pokoknya apa? Tetap ini masalah pokoknya apa? Daftar tunggunya lama, cuma itu gitu. Jadi ini masalah pokok dan terus akan lama. Jadi yang tua-tua itu atau yang daftar tahun ini bisa berangkat tahun ini, insya Allah tidak seberapa masalah.
Tapi terus ada masalah. Jadi meninjaunya harus luas. Jadi permasalahan haji harus luas. Jadi itu selalu ada permasalahan. Sekali lagi, mohon maaf saya ketepatan anggota Amburi ini sekedar saya kasih contoh ya. Saya sama Pak Aris hubungi Pangdam begini, gimana caranya umroh bisa berangkat dari Surabaya. Sudah kemarin tadi malam termasuk dari Pak Hilman Latif, insya Allah sudah kontak sini. Kami ini masih Sabtu besok ini pertemuan dengan beberapa hotel se-Surabaya. Ternyata hotel se-Surabaya ini begitu jamaah haji, jamaah umroh pulang nggak mau menampung yang positif. Apa di tempatnya Masjid Akbar ini? Nggak mudah. Jadi ini saya keputusannya sampai Sabtu besok rapat lagi dengan penyelenggara hotel. Jadi hotel se-Surabaya nggak ada yang mau. Jadi begitu pulang jamaah positif nggak mau, asrama haji nggak cukup. Waduh, permasalahan. Jadi harus luas meninjaunya. Jadi itu sekedar jadi evaluasi penyelenggaraan haji. Jadi evaluasinya jadi hanya begini, meninjaunya, melihatnya, menyikapinya harus ada ilmu dan luas. Jadi permasalahan pokok tidak berangkat 2 tahun karena COVID. Sudah. Permasalahan haji ini dan itu karena antrinya panjang. Andaikan tidak antri relatif kecil tidak ada masalah. Karena antrinya panjang itu jadi permasalahan selalu silih berganti. Itu selalu ada masalah. Dan itu kita harus menanggapinya dengan ilmu dan kita hadapi dengan tenang. Itu aja. Kita hadapi dengan tenang. Demikian yang mampu saya sampaikan, tapi saya masih membuka sisen kalau diizinkan, kalau ada pertanyaan semampu-mampunya juga akan saya jawab. Jadi untuk ini saya ada kepastian. Mohon maaf. Ini sakit ini kalau akhiri ya. Ini saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.